Halo sobat, berjumpa kembali di Rayudi Channel. Ya sobat, video kali ini kita mau lanjutkan video yang kemarin. Jadi kemarin saya udah bahas mengenai mobil ini, penyebabnya sampai turun mesin itu air bercampur dengan oli, ya itu kerusakannya, itu kendalanya sampai mobilnya mesti overhaul ya. Nah saya udah buka bagian atasnya dulu, ini bagian cylinder head. Nah ini packingnya. Dan mobil ini sedang saya cari tahu ya, apa yang menyebabkan sampai air itu nyebrang ke oli. Sementara di sini kalau saya lihat dari packingnya, ini memang udah bocor packingnya. Ini dampak dari mesin yang mengalami overheating ya, atau panas berlebihan. Dan untuk sementara di sini untuk kondisi ruang bakarnya, kalau saya cek di sini untuk busi nomor 4 ini bagus ya. Ini busi nomor 4, ujung businya lihat putih ya. Nah, ini kalau misalnya di sininya bagus ya, bersih seperti ini businya, ini berarti pembakaran mobil ini boleh dibilang bagus ya. Jadi tidak ada masalah dengan soal pembakaran. Sempat pincang mobil ini karena sudah terjadi sebenarnya bocor kompresi sih sebenarnya ya. Cuma untuk pembakarannya bagus. Nah, kemudian untuk bagian pada blok mesin, coba di sini saya udah bersihkan ya bagian atasnya. Jadi untuk mesin kalau ketika sudah kita bongkar, wajib untuk mengecek secara keseluruhan ya. Di sini saya ngecek awalnya dari sini dulu, di bagian piston sama linernya. Walaupun memang permasalahan awal itu mesin panas, karena kadang itu bisa berdampak pada ring seher yang akhirnya jadi macet ya. Kita goyang seperti ini, pistonnya bisa. Kalau goyang tandanya perlu ganti ring seher ya sobat. Jadi kalau lagi kerja tuh jadi sekalian gitu. Nah linernya di sini tidak boleh bercowak ya, ini masih rata. Nah, sebab kalau tidak nanti uh, ganti ring seher pun percuma kalau udah cowok terlalu dalam. Terus untuk melihat kondisi si piston ya, apakah masih standar atau udah di oversize. Biasanya di sini tuh ada angka dicatat, bisa contoh 0,50, 0,25, 75 tuh ya. Tapi ini masih nggak ada ya. Jadi ini berarti mobilnya untuk engine ya masih standar. Jadi kita bisa lihat, bisa cek di piston. Jadi kalau situ sudah ada angkanya, bisa jadi mobil ini dulunya sudah pernah turun mesin ya, udah pernah overhaul. Jadi linernya sudah dibesarkan, sudah dibubut ya, dan pistonnya diganti. Kemudian di sini harus diperhatikan juga di bagian blok mesin ini ada lubang-lubangnya, jaket untuk jalur air sama jalur oli. Ini oli ya. Jadi dia itu dekat sekali dengan air jalurnya. Hanya dijaga sama si packing ya, packing atau gasket. Tugasnya packing itu ya, jangan sampai terjadi kebocoran baik oli, air dan kompresi, jangan sampai nanti nyebrang. Karena lubangnya sangat berdekatan. Maka itu kalau pakai packing jangan pakai packing yang imitasi ya. Kalau pada saat bongkar gini sebaiknya pakai packing yang original. Jadi tahan dia kan, tahan panas gitu. Karena di sini suhunya sangat tinggi ya temperaturnya. Nah, ini piston 1, 2, 3, dan 4 untuk saya pengecekan di piston dan liner ini bagus ya sobat. Nah, jadi kalau pastur mesin ketika kita mengecek di sini ada baret misalnya pada linernya atau pistonnya goyang gitu. Nah, itu tuh kita mesti sekalian ganti ya. Jadi tidak kerjaan dua kali. Nah, terus di sini ada pipa saluran air di belakangnya water pump. Itu kadang suka keropos di sini. Ini kalau mobil yang sama ya, Carry, Futura atau Colt 120 SS ya, yang ada pakai pipa sambungan gitu. Nah, itu mesti dicek, kadang itu keropos. Jadi air bisa bocor dari situ, air radiator berkurang ya. Jadi bisa memicu mesin menjadi panas. Nah, ini di sini kerusakannya kemarin itu kan dia hancurnya itu di bearing tensioner ya. Jadi bearing tensionernya kemarin hancur, rontok ya bearing tensionernya. Mesin jadi kasar, kemudian selain kasar masih jadi pincang juga. Dan di sini saya udah belanjakan beberapa spare part ya, termasuk timing belt kita ganti baru, kemudian tensioner kita ganti baru. Jadi ada beberapa part untuk awalnya ini saya beli dulu, baru setelah itu nanti kita akan menghidupkan mobilnya dan kita akan melihat ya reaksinya bagaimana. Kalau misalnya pas saat mesin dihidupkan kemudian nanti temperatur suhu mesin naik, nah itu kita mesti cari tahu lagi apakah mungkin masalah di radiator yang mampet
atau termostat tidak terbuka, atau bisa juga pengaruh dari bearing tensioner timing belt ya, yang rontok itu akhirnya mesin dipaksa diputar kan, jadinya dia berat. Intinya kita akan harus cari tahu ya, wajib cari tahu apa sumbernya, kenapa mesinnya sampai panas atau overheat. Karena kalau tidak, masalah yang sama akan terulang lagi. Nah, inilah kondisi si bearing tensionernya. Ya, ini yang kemarin saya bahas di video sebelumnya. Ini ya, ini bayangkan bearing tensioner timing belt sampai seperti itu ya. Ini barunya udah kita beli ya, sobat. Nih, jadi harusnya kan tangannya mutar. Ya, ini sampai gosong kayak gini ya. Tuh, ini untung saja si timing beltnya nggak putus. Kalau putus repot. Nih, ini harusnya muter gini kan, dia lancar. Maka kalau ganti timing belt, ya ini buat teman-teman yang menonton ya, biar tahu juga kalau mobil teman-teman pakai timing belt bukan rantai keteng, saat ganti timing belt tuh wajib ganti tensioner karena umurnya itu dia 1 kali ya. Karena kalau enggak dia awalnya pasti akan berisik dulu. Bearing kalau kehabisan pelumas kan berisik. Nah, dipaksa terus akhirnya dia bisa macet dan rontok seperti itu. Yang berikutnya, pemilihan timing belt kalau bisa yang bagus, jangan yang imitasi. Karena kasus di bengkel sering kita alami, kadang bukan putus ya, tapi rontok di gigi ini nih. Ini rontok. Kalau pakai belt yang timing belt yang imitasi. Jadi kalau dia rontok giginya ini saat starter, itu kerekasnya muter, tapi nokenasnya nggak muter. Maka sama juga kayak putus timing belt ya, cuma kasusnya dia giginya tuh rontok. Jadi bisa mobil tiba-tiba mesinnya mati gitu, dan bahaya, bisa mobil tertentu bisa beradu antara piston dan klep. Nah, kemudian di sini kalau lagi turun mesin sekalian dicek di bagian jalur untuk intake dan exhaustnya ya. Kalau di sini ada terjadi banyak penumpukan karbon, ini akan membuat mobil kita jadi makin boros BBM-nya, pemakaian bahan bakarnya boros, kemudian jadi ngelitik tik 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 gitu ya. Jadi kalau ngegas tuh kayak ngelitik gitu kan. Nah, apalagi di balik-balik klep ini tuh, di baliknya tuh suka ada penumpukan karbon. Jadi kita mesti bersihkan ya sobat, seperti itu. Jadi hasilnya itu bagus gitu. Nah, teman-teman, jadi ini aja saya review sedikit ya pekerjaan kita yang kemarin, sudah kita lanjutkan sampai sini. Besok kita coba nyalakan nanti mesinnya dan lihat perkembangannya ya. Kita nanti kalau seumpamanya mesinnya itu panas, kita cari tahu ya apakah bocor di radiator atau pada faktor lain. Nah, teman-teman, demikian video kali ini aja sedikit saya review untuk Carry 15 ya. Semoga bermanfaat teman-teman dan selamat beristirahat. Thank you.